Halo teman belajar, welcome back to Bersamamu channel Belajar Bersama Mumu. Kali ini kita akan belajar soal dan pembahasan soal bahasa Inggris untuk seleksi masuk perguruan tinggi atau seleksi masuk Bintara Polri. Oke, langsung aja kita ke soalnya. Number 1. The mechanic is examining the machine of the yak so that it blah 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 smoothly on its first voyage. A. Could sail. B. Sail. C. Has sailed. D. Will sail. The best answer is D. Will sail. Nah, kenapa? Karena di situ kalimatnya merupakan kalimat kompleks atau complex sentence, ya, terdiri dari dua kalimat, di mana kalimat pertamanya adalah the mechanic is examining the machine of the yak. Lalu setelah itu ada konjungsi so that. Lalu ada kalimat kedua, it blah 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 smoothly on its first voyage. Nah, kalimat pertama ini dia bentuk tensisnya adalah simple present tense. Karena itu, untuk kalimat keduanya sebagai akibat, ya, karena so that itu menunjukkan hubungan sebab akibat, yang pertama adalah sebab, yang kedua adalah akibat, maka kalimat keduanya berbentuk simple future tense. Di mana simple future tense ini rumusnya adalah subject plus will or shall plus verb 1 plus object. Jadi jawaban yang paling tepat adalah will sail. Number 2. The government considered blah 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 in New Bridge to link between the two islands. A. Constructs. B. To constructs. C. Constructing. D. Construction. The best answer is C. Constructing. Kenapa? Karena kata kerja construct ini selalu diikuti oleh gerund. Gerund itu dia mempunyai akhiran ing, ya, maka di situ yang paling tepat adalah constructing. Jadi kalimatnya the government considered constructing a new bridge to link between the two islands. Number 3. One of my sisters lives in Jakarta and blah 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 lives in Canberra continuing her study. A. The other. B. Another. C. Other. D. The others. The best answer is A. The other. Nah, untuk kalimat 3 ini kita juga harus melengkapi kalimat terumpang, di mana kalau kita lihat itu maknanya adalah one of my sisters lives in Jakarta. Salah satu saudara perempuanku tinggal di Jakarta. Dan titik-titik lives in Canberra, tinggal di Canberra, continuing her study, melanjutkan studinya. Kalau kita analisis, kata yang hilang itu adalah sebagai pengganti subjek atau kata ganti subjek. Nah, karena setelah itu ada kata kerja lives, di mana itu menunjukkan bahwa subjeknya itu adalah tunggal. Nah, kita lihat di optionnya yang menunjukkan kata ganti subjek tunggal itu ada the other, another, dan other. Kenapa the other bukan another atau other? Karena kalau other dan another itu digunakan untuk menggantikan kata tunggal dan bersifat universal. Sedangkan yang kita butuhkan di sini adalah kata ganti subjek yang tunggal tetapi bersifat spesifik. Ya, spesifiknya karena dia mengacu kepada sister, mengacu pada saudara perempuan. Maka jawaban yang paling tepat adalah the other. Number 4. The building seems blah 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 since the owner left it a few years ago. A. Abandoned. B. Abandoned. C. Abandonment. D. Abandoning. The best answer is A. Abandoned. Kenapa? Karena jenis kalimat
yang menggunakan, ini adalah jenis kalimat yang menggunakan linking verb ya, yaitu seems, di mana dia hanya bisa diikuti oleh adverb plus adjective atau verb ing atau verb 3. Karena subjeknya berupa benda yang dikenai pekerjaan, berarti kata kerjanya harus bentuk ketiga, yaitu abundant. Number 5. John asked Billy, where did you go last night? John asked Billy A. Where he had gone last night, B. Where he went the night before, C. Where he went last night, D. Where he had gone the night before. The best answer is D. Where he had gone the night before. Jadi, nomor 5 ini kita diminta untuk mengubah bentuk kalimatnya dari bentuk direct atau langsung menjadi bentuk indirect atau bentuk tidak langsung. Jadi perubahan tensisnya itu mengikuti alur. Misal kalau direct speech-nya mengandung present modal, maka kata kerjanya akan berubah jadi bentuk past modal. Nah, pada soal ini direct speech-nya menggunakan bentuk past simple tense. Maka indirect-nya menggunakan past perfect tense, di mana rumusnya adalah subject plus had plus past participle atau verb 3. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang D, where he had gone the night before. Number 6. The latest satellite, blah blah blah, the image of the outer planets is administered by NASA. A. That relate, B. Which relate, C. Relays, D. Relying. The best answer is D. Relying. Kenapa relying? Karena di dalam soal ini kita harus melakukan reduksi, yaitu reducing adjective clause, mengurangi anak kalimat dengan cara menghilangkan kata hubung that, which, atau who yang bermakna yang. Setelah itu, kata kerja yang biasanya mengikuti tensisnya itu berubah menjadi verb ing, apapun tensisnya ya. Dan pada soal ini tensisnya itu menggunakan simple present tense. Bisa diketahui dari to be-nya is. Nah, maka kalimat utuhnya menjadi the latest satellite relying the image of the outer planets is administered by NASA. Okay, next, number 7. The graphic shows that the sales on March is slightly blah 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 than the sales in February. A. Low, B. Lower, C. Lowest, D. The lower. The best answer is B. Lower. Kenapa lower? Karena ini adalah comparative degree ya, atau perbandingan. Tingkat perbandingan kata sifat ini digunakan untuk membandingkan dua hal atau benda, dan comparative degree ini juga selalu diikuti dengan penghubung than sebagai penjelas perbandingan antara benda satu dengan benda atau hal yang lainnya. Penggunaan comparative degree ini didasarkan pada jumlah suku katanya. Jika kata sifatnya berjumlah satu suku kata, ini harus menggunakan sufiks er, sufiks r. Sedangkan jika kata sifatnya berjumlah lebih dari satu suku kata, maka harus menggunakan adverb more. Karena di sini low itu hanya satu suku kata, maka dia mendapatkan sufiks er. Jadinya lower. Number 8.
If the team blah 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 a better striker, they would have won the game. A. Has. B. Had. C. Had. D. Has had. The best answer is C. Had. Oke, jadi kita lihat di situ klausa utamanya menggunakan pola subject plus would plus have plus verb 3. Sehingga diketahui bahwa pengandaian tersebut adalah bentuk third conditional atau conditional tipe 3. Maka pola if clause-nya adalah if plus subject plus had plus verb 3. Sehingga kalimatnya menjadi if the team had a better striker, they would have won the game. Number 9. Crocodile has blah 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 a strong jaw that it can crush and rip its prey easily. A. Very. B. Such. C. So. D. As. The best answer is B. Such. Jadi kalau kita lihat nomor 9, maknanya adalah crocodile has, buaya memiliki a strong jaw, rahang yang kuat, that it can crush and rip, yang bisa menghancurkan dan merobek its prey easily, mangsanya dengan mudah. Jadi kata yang tepat untuk melengkapinya itu adalah such, karena kata tersebut selalu diikuti dengan artikel a dan noun atau noun phrase. Itu di situ ada artikel e-nya, artikel a maksudnya, dan noun atau noun phrase-nya adalah strong jaw. Maka kalimatnya menjadi crocodile has such a strong jaw that it can crush and rip its prey easily. Number 10. Even though the next generation phone is thin, the program is blah 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 the last one. A. As twice complicated one. B. Twice more complicated than. C. Twice as complicated as. D. More complicated than twice. The best answer is B. Twice more complicated than. Jadi kita masih harus mengisi kalimat rumpang ya. Kalau even though the next generation phone is thin, meskipun atau walaupun telepon generasi selanjutnya itu tipis atau generasi terbaru itu tipis, the programnya is titik-titik the last one, adalah titik-titik dari yang sebelumnya. Nah, kita lihat di situ kalau misal pilihan A, jika digabungkan dalam teks, as twice complicated one itu akan menjadi programnya sebanyak 2 kali rumit seperti yang lama. Tentu tidak cocok ya. Ada as itu memiliki arti sama seperti, sedangkan kalau dilihat dari konteks kalimatnya, itu sepertinya itu maksudnya bukan seperti, jadi nggak cocok ya, kurang cocok. Yang B, kenapa dia lebih cocok? Karena coba kita gabungkan dalam teks. Even though the next generation phone is thin, the program is twice more complicated than the last one. Jadi lebih cocok karena maknanya jadi programnya 2 kali lebih rumit daripada yang lama. Jadi walaupun telepon generasi sekarang lebih tipis, tetapi programnya itu lebih rumit dari telepon yang lama. Untuk pilihan C dan D juga sama ya, dia tidak cocok, tidak sweet untuk dimasukkan dalam kalimat di soal. Kalau C itu twice as complicated as, itu 2 kali sama complicatednya, sama kompleksnya. Kalau yang D more complicated than twice, 2
lebih complicated daripada 2 kali. Jadi kalimatnya malah semakin membingungkan. Jadi yang paling tepat adalah be twice more complicated than. Oke, itu dia tadi soal dan pembahasan bahasa Inggris untuk perguruan tinggi atau untuk seleksi masuk Bintara Polri. Oke, semoga bermanfaat. Semangat belajar. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye.